Ngobrol nih. Terus anaknya nyaut. Tunggu, dengerin dulu. Sama kayak kita lagi dengerin, bener nggak? Iya benar. Jadi, oh iya. Maksudnya menceritakan rutinitas mulai dari anak bangun sampai akhirnya dia tidur lagi gitu ya. Ya, Oke. itu namanya stimulasi buat para bayi-bayi gitu ya. Dan kemudian kita harus cek anaknya waktu diajak ngomong begitu nyaut nggak? Ada tanggapan nggak? Maksudnya Tanggapan mungkin nggak? ya sekedar ekspresi. Betul. Gitu ya. Atau dia mulai tuh biasanya bayi umur 2-3 bulan mereka sudah bisa berekspresi dalam rangka gini. Ya. Nah, ini Kuing namanya. Oh, kuing dulu, baru kuing babbling. dulu baru babbling. Kalau babbling udah bla 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 gitu kan ya. Mama. Nah, ada nggak kalau diajak ngomong dia seperti itu? Oh, berarti ada responnya gitu. Nah, ini juga yang perlu dilatih ya para bunda. Jadi pada saat anaknya kita nggak ngobrol nih, terus anaknya nyaut. Tunggu, dengerin dulu. Sama kayak kita lagi dengerin, bener nggak? Iya benar. Jadi, oh iya, kamu bilang ini ya nak. Jadi kayaknya kita ngerti, walaupun sebenarnya nggak tahu agak anaknya bingung kan. Iya. Ya nggak masalah lah. Yang penting ada interaksi dulu gitu. Betul. Kan, ya. Terus kan ada take turn ya. Waktu dia wah gitu ya. Oh iya, mama tahu maunya ini ya. Tebak-tebak aja gitu ya. Tapi seperti dua orang lagi komunikasi. Tapi jadi kalau untuk bunda-bunda yang lagi ngomong sendiri sama anaknya itu bukan dalam tanda kutip ya, tapi emang itu memberikan stimulasi. Mungkin orang-orang yang beranggapan bahwa dia ngomong sendiri mungkin karena belum tahu aja bahwa itu stimulasi. Betul, stimulasi. Nah, Oke. kalau tadi kakak tanya, tapi kan mamanya udah cerewet ya, maksudnya udah, iya saya udah ngomong gitu ya, bundanya udah ngomong nih, iya saya pokoknya ngomong deh gitu sampai lelah gitu ya udah ngomong. Tapi kenapa anaknya nggak ngomong juga gitu? Yuk dicek, jangan-jangan penggunaan bahasa bukan cuma satu bahasa, tapi ada bilingual, trilingual gitu ya. Itu juga menjadi salah satu penyebab anak-anak keterlambatan. Jadi sama mama bahasa Indonesia, sama nenek bahasa Jawa, sama ayah Mandarin, sama kakak Inggris gitu ya, nonton YouTube bahasa Inggris. Lalu anaknya bingung, ini sebenarnya bahasa yang mana sih gitu. Nah itu juga bisa jadi menjadi salah satu penyebab anak menjadi terlambat bicara. Oke. Tapi kan kadang iri Kak bahwa anak kecil tuh bisa ngomong bahasa Inggris ya. Anak gue aja bahasa Indonesia belum, gimana ini gitu kan. Karena ada keinginan kecemburuan tersendiri gitu kan ya antar seorang bunda melihat anaknya masing-masing. Nah, untuk meminimalisir hal itu gitu Kak, gimana sih? Oke, yang paling utama sebenarnya gini, pada dasarnya anak-anak itu bisa dikenalkan dengan bahasa yang bermacam-macam. Tapi ada tapinya. Tapi harus dikenalkan dulu dengan bahasa yang utama. Jadi apa? Bahasa utamanya misalnya, karena semua bicaranya adalah bahasa Mandarin, nggak apa-apa kalau bahasa utamanya Mandarin gitu. Jadi waktu dia 0 sampai 2 tahun, sampai dia sudah bisa mengucapkan katanya, sampai dia sudah bisa mengucapkan keinginannya gitu ya. Misalnya, mama aku mau minum susu, ya udah bentuk kalimat. Makan gitu ya. Dia udah bisa tuh semuanya misalnya dalam bahasa Mandarin atau bahasa Inggris gitu ya, terserah. Baru nanti ditambahkan sebuah bahasa baru. Karena kalau dia belajar langsung semuanya, ada yang memang anak-anak itu jadi bingung, saya mau ngomongnya bahasa apa nih? Apalagi kalau tidak ada konsistensi Kak. Jadi kadang mamanya bahasa Indonesia, kadang ngomong bahasa Inggris. Papanya kadang ngomong bahasa Indonesia, kadang ngomong bahasa Jawa. Nah itu kan nggak konsisten. Jadi anak pun bingung. Dan dia punya kosakatanya jadi tidak banyak. Nah pada saat bicara sama orang, kadang dia jadi nggak ngerti, ini orang ini lagi ngomong apa ya? Iya benar. Kadang kosakatanya ada yang bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, dan campur-campur. Makanya akhirnya tidak muncul, tidak bicara gitu. Oke, jadi bunda perlu nih juga memilih bahasa untuk cerewet ke anak gitu ya, supaya anak bisa tahu dulu, bisa ngerti dulu, pada akhirnya dia bisa belajar sampai akhirnya dia bisa belajar bahasa yang lain. Iya betul, gitu. Jadi dan itu sebenarnya kalau dia memang
memang tidak ada masalah neurologis, tidak ada isu-isu yang lain, pada saat anak umur 0 sampai 2 tahun kemudian dikenalkan bahasa yang baru gitu ya, dia bisa ini kok cepet nangkepnya gitu. Maksudnya oh mau kenalin bahasa Inggris, iya nggak masalah gitu, nggak apa-apa, tapi ajak dulu bahasa ibunya. Mau dipakai apa nih? Karena pada intinya adalah kalau anak ini tidak bisa mengungkapkan apa yang dia inginkan, itu akhirnya efeknya ke emosi. Wow, gimana tuh Kak? Jadi takut nih. Iya, jadi efeknya tuh ke emosi. Jadi bayangin ya, kalau kita nggak bisa ngungkapin, kita mau sesuatu, Pasti rungsing. Rungsing tuh kayak apa ya? Pokoknya serba salah iya, lah. serba Apa, salah, nggak nyaman. nggak nyaman gitu. Kalau misalnya nangis, terus anak kita nggak bisa, kita nggak ngerti anak kita maunya apa. Anak kita frustasi, mamahnya juga frustasi, bundanya, jadi bingung. ayahnya juga. Jadi yang ada ngomel-ngomel, anaknya kenapa? Emosi, ya kan pengaruhnya ke sana. Jadi memang penting untuk memilih, oke, saya mau pakai bahasa apa sih, itu dulu deh stepnya. Setelah udah cerewet ya cerewet udah tahu tadi, tapi pilih mau pakai bahasa apa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya udah gunakan itu secara ajak. Itu ya Bunda jadi catatan. Jadi kalau untuk bunda-bunda nih anaknya memang bahasa Inggris lebih baik atau bahasa asing tambahan, ya pastikan dulu bahasa utamanya itu sudah dikuasai sama anak. Betul, sudah ajak lah paling tidak, sampai dia sudah bisa bicara, menyatakan keinginan, itu kan berarti oke nih, anaknya sudah oke dan bisa. Tidak bermasalah dengan bahasa dan bicara ya Kak. Betul. Nah, tadi kita sempat bahas anak selective multism. Sorry, selective multism, tentang bagaimana dia memilih kondisi tertentu untuk berbicara dan sangat pemilih, maksudnya Betul. gitu. Nah, kalau misalnya kasusnya untuk anak-anak yang kadang bunda-bunda nih khawatirkan, ini di rumah kok pendiam tapi di luar cerewet gitu. Kadang bunda-bunda kayak, apakah ini ada ada indikasi bahwa dia memiliki karakter yang berbeda, apa ya bahasanya Kak? Karakter yang berbeda. Indikasi. gitu. Iya, indikasi karakter yang berbeda misalnya. Mau bicara soal kepribadian maksudnya? Oh, apakah ini sebagai penanda kepribadian? Kepribadian atau- yang dua kepribadian yang berbeda. Ya. Kadang suka. Oh iya, ada tuh bilang. Nah, sebenarnya penjelasannya seperti apa sih? Jadi supaya nih kita nih sebagai bunda-bunda nggak cepat menyimpulkan bahwa anak gue nih kepribadian ganda bagaimana? Nah, kadang kan suka khawatir gitu ya. Kepribadian ganda. Oke. Iya, Bunda harus tahu ya, kepribadian ganda itu tidak sama seperti kalau switch tadi ya, di rumah cerewet, di luar diam, atau di luar cerewet, di rumah diam, atau bahkan mungkin perilaku ya. Kayaknya di rumah kayaknya susah banget diomongin, tapi kalau sama ibu guru di sekolah kok nurut banget. Iya, nurut banget. Ini berbeda kepribadian atau bagaimana ya? Enggak sih, karena kalau definisi kepribadian ganda itu udah lebih klinis ya. Jadi orang-orang dengan kepribadian ganda itu biasanya terjadi karena ada trauma. Ada trauma itu munculnya di sana. Tapi memang yang harus melakukan diagnosa adalah profesional ya, dokter jiwa, psikolog klinis gitu ya, yang harus bisa melihat bahwa memang dia menunjukkan indikasi kepribadian ganda. Nah, kalau anak-anak ini, kalau menurut saya sih lebih kepada gini, anak-anak itu kan memang jauh lebih nyaman kalau di rumah ya, kalau kita bicara soal perilaku. Ya kan? Kayaknya aku bisa menjadi diriku gitu ya kalau di rumah. Be myself, in house, in home. Iya. Dan mama tuh akan terima aja gitu ya, bunda akan terima aja, ayah juga nggak apa-apa gitu ya, akan semuanya tuh baik-baik aja, sehingga mereka menjadi jauh lebih bebas di rumah dibandingkan pada saat di sekolah. Dan di sekolah itu sebenarnya jauh lebih kelihatan ya, aturannya tuh terlihat. Kalau misalnya salah pasti langsung ditegur. Bener sih. Ya kan? Kalau di rumah kan kadang dimaafin. Iya, gitu ya. kadang kata mama, aduh mama lagi capek gitu ya, aku lagi capek, nggak usah diomelin dulu deh gitu, aku lagi happy, nggak apa-apa deh nak gitu ya. Iya. Aturannya nggak konsisten, tapi kalau di sekolah aturannya sangat konsisten, sehingga mereka menjadi jauh lebih, oke, saya harus ngikutin gitu ya, itu satu. Atau bisa jadi pada saat dia masuk ke sekolah menjadi
perilakunya malah lebih out-outan gitu ya. Itu bisa jadi juga karena ternyata selama ini dia nggak tahu bahwa kalau bergaul sama teman tuh perilakunya harus kayak gini loh. Oh, jadi lebih ke bagaimana dia lagi belajar proses adaptasi di lingkungan luar rumah ya. Iya gitu. Itu yang bisa terjadi. Kalau di luar rumah menjadi jauh lebih cerewet, yuk dicek lagi Bunda. Kalau di rumah kenapa dia pendiam? Apakah ayah bundanya sibuk sehingga nggak ngobrol nih sama anaknya gitu ya, sehingga anaknya lebih seneng kalau di luar karena ada yang dengerin gitu ya. Iya sih. Ya kan, sama teman, sama guru gitu ya, sehingga dia aku mau cerita apa aja. Nah itu yang harus dicek. Apakah kondisi di rumah membuat dia tidak merasa bebas? Karena seharusnya anak-anak itu merasa menjadi lebih diri sendiri, merasa lebih tidak cemas dengan aturan dan segala macam, itu memang di rumah. Oke, makanya butuhnya penguatan interaksi ya di dalam rumah sehingga dia bisa lebih menguasai dirinya di luar rumah. Betul, betul. Ya mungkin kan bisa jadi kita nggak tahu ya pergaulan teman-temannya, mungkin ada yang buruk, ada yang positif, ada yang negatif, ada yang positif. Nah, balik lagi ke bagaimana pengendalian diri anak. Betul. Tapi pengendalian diri anak itu tidak akan muncul begitu saja, Kak. Tetap menurut saya parenting dari ayah dan bunda itu sangat penting sebenarnya. Apa yang ditanam pada anak ya? Iya. Parenting itu ya, pola asuh itu akan berpengaruh pada satu sosial, emosional, dan juga bagaimana anak itu memandang dirinya. Jadi itu penting banget buat ayah dan bunda ini. Kalau memang mereka harus sepakat dulu gitu ya, ini mau pakai parenting apa. Oke, kuncinya adalah kesepakatan antara ayah dan bunda. Betul gitu ya, sepakat dulu, nanti akan berimbasnya sama anak-anak. Termasuk juga tadi mau pakai bahasa apa, sepakat dulu ya kan, ayah dan bunda sepakat nih, ayahnya masih pengen bahasa Inggris gitu ya. Nggak apa-apa, asalkan dia punya contoh yang bicara bahasa Inggrisnya yang benar di rumah. Ya kalau ayahnya merasa bahwa saya bisa nih bahasa Inggris, ya udah ayahnya konsisten ngomongnya pakai bahasa Inggris. Itu bisa. Karena saya pernah punya salah satu klien yang dia bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris, dan kemudian bisa bahasa Jawa. Tapi yang memperlakukan orangnya konsisten. Jadi kalau dia ngomong bahasa Inggris ya memang sama ayahnya, bahasa Indonesia dengan ibunya, dan bahasa Jawa dengan neneknya. Jadi dia bisa merespon juga. Begitu dia diajak ngobrol sama neneknya bahasa Jawa, dia respon pakai bahasa Jawa. Sama ayahnya bahasa Inggris, dia respon pakai bahasa Inggris. Dan itu memang dari kecil, tapi konsisten tadi. Jadi nggak ganti-ganti orangnya. Jadi ngomong satu kalimat, ya memang bahasa itu gitu. Nggak bahasa Inggris campur bahasa Indonesia gitu, nggak campur-campur gitu. Nah ini tips buat bunda-bunda yang pengen anaknya menguasai lebih dari satu bahasa ya. Iya, tapi memang dikenalkannya sejak kecil. Sejak kecil gitu. Tapi jangan takut. Kalaupun misalnya tapi nggak ada nih gitu ya yang bisa bahasa Inggris, ya udah bahasa Indonesia aja. Tapi semua TV gitu ya, maksudnya YouTube yang lagu-lagu itu dan film-film yang memang baik kan seringkali dalam bahasa Inggris. Iya kan? Benar. Ya kan? Nggak apa-apa, nggak usah takut. Bahasa Indonesianya aja dulu. Karena saya praktekin sendiri nih bunda sama anak saya gitu ya. Jadi dia sampai umur 2 tahun, dia sampai umur 3 tahun dia cuma pakai bahasa Indonesia. 3 tahun dia pelan-pelan. Kebetulan kita masukin ke dalam les bahasa Inggris. Nah, habis itu udah deh, cuma butuh 3 sampai 6 bulan udah cerewetnya luar biasa pakai bahasa Inggris. Tapi bahasa Indonesianya udah ajak. Sehingga dia nggak akan ngerasain frustasi pada saat dia meminta sesuatu, dan kayak nggak bingung apa ya yang mau aku omongin. Betul, apa sih aku mau apa, mau minta minum kah, aku capek kah gitu ya, aku nggak suka gitu misalnya karena mama pilihin makanan yang ini, aku maunya makanan yang lain gitu ya. Dia bisa ungkapin dan membantu dia gitu. Karena kan biasanya anak umur 0 sampai 5 masih tantrum ya kak. Nah kebayang kalau
udah memang masanya masih tantrum, terus nggak bisa ngomong. Sudah, jadi membuat sekitar tambah kewalahan, dia Iya. kewalahan, sekitarnya juga apalagi Betul. karena nggak ngerti nih apa yang mau dia sampaikan, apa yang Betul. mau dia bicarain. Iya gitu. Jadi bukan cuman anaknya bicara atau tidak, Kak, kalau bicara soal terlambat bicara, tapi artikulasinya dipahami apa enggak. Itu penting juga. Itu juga jadi catatan penting ya benar-benar dalam perkembangan bahasa dan bicara. Betul. Oke. Nah, berarti intinya adalah konsisten. Berarti intinya adalah untuk mengoptimalkan perkembangan bahasa dan bicara anak itu pada konsistensinya ya, Betul. kayak mungkin entah konsistensi dari bunda dan ayah dan lingkungan juga itu perlu kesepakatan nih untuk memperlakukan anak gitu ya. Karena itu penting banget untuk pembentukan apa mental ya, Iya. perilaku. Bentuk perilaku, perkembangan sosial emosional ya buat anak. Jadi konsistensi parenting antara ayah dan bunda. Nah, kalau kita bicara ini Kak, pantangan selama parenting ya atau melakukan pola asuh pada anak itu apa aja sih supaya nggak mengganggu gitu ya perkembangan bahasa dan bicara anak. Gimana tuh Kak? Oke, jadi yang pertama memang tadi ya kita harus bisa untuk kalau anak sedang proses bicara sabar ya. Kan kadang itu mereka lama ya, loadingnya lama Dan mikir ya, kadang yang gitu ya. Nah, sabar dulu tuh bunda, jangan dibentak, jangan disuruh buru-buru atau di apa ya, kalau dibilang dicegat bukan gitu, maksudnya gini, ada mau ini ya gitu ya. Jadi disela gitu ya. Iya, disela. Iya gitu. Jadi waktu lagi mikir gitu ya, terus oh ada mau yang ini. Itu kayak nggak kasih kesempatan buat dia. Sama aja kan kayak misalnya nih kita bawa anak pergi gitu ya, keluar terus ada orang, namanya siapa gitu ya. Terus anak kita lama nih, gitu ya jawabnya, mikir lama gitu. Ayo jawab gitu. Itu kayak biasa banget Kak. Cuma ternyata itu hal yang perlu dihindari ya. Atau kita yang ngejawab, namanya Dian gitu ya. Kan Anaknya ya udah dijawab. udah dijawab gitu. Saya punya asisten yang jawab. Jubir. Atau misalnya anaknya mau sesuatu, terus dia cuma nunjuk. Terus kita tuh, oh mau susu. Datang susu gitu ya. Jadi kayak ibaratnya saya ngapain ngomong kalau saya main tunjuk semuanya sudah dapat. Iya ya. Ya kan gitu. Itu jangan. Jadi kalaupun misalnya dia tunjuk, terus kalau misalnya kita bilang bahwa mau susu, bilang mau susu nak gitu ya, susu. Harus dituntun ya. Iya, susu. Akhirnya dia bilang su, ya nggak apa-apa karena mungkin dia baru awal. apa biasanya akhir tuh yang di copy sama anak ya kan. Gitu. Oke, nggak apa-apa, tapi dia tahu oke, su baru datang ya. Tapi kalau anaknya udah bisa nih, harusnya di umur 2 tahun gitu ya, dia harusnya bisa satu kata lengkap susu itu, bukan belakangnya aja. Nah, kita harus kasih dia kesempatan gitu ya, jangan sampai baru bilang su udah datang susu. Nah, itu artinya nggak merangsang sebenarnya gitu. Jadi bentakan juga ada anak-anak yang saya punya klien yang anaknya stuttering, gagap gitu. Karena ternyata kalau misalnya anaknya baru ngomong nih, memang artikulasinya nggak jelas ya. Jadi terus mamanya marah, kamu mau ngomong apa sih? Nggak jelas gitu. Wah, sian-sian anaknya ya. Iya, nah itu kan efeknya ke psikis ya gitu. Jadi anaknya ngerasa bahwa ya udahlah, aku nggak usah ngomong, dan sudah cemas gitu. Mau ngomong aja udah ada cemas. kecemasan. Iya, anak-anak stuttering, anak-anak yang gagap itu karena cemas gitu. Jadi kita harus bantu anak kita untuk tidak merasa cemas pada saat bicara. Karena bicara itu ya bunda, bukan cuma sekedar bicara, itu ada proses di kepalanya sehingga Dia dia menyerap suara dulu, Betul. dia akhirnya menerjemahkan.
dan baru dia mengeluarkan suaranya gitu. Jadi dan buat anak kecil kan prosesnya tidak semudah orang dewasa. Itu sih. Jadi itu sih yang menurut aku tuh yang perlu dibantu. Jadi banyak-banyak sabar dan lihat gitu ya anaknya masih umur berapa, terus aware juga ya kalau ternyata umur sekian kok masih belum. Jangan malu sih ya Kak untuk datang ke dokter, untuk datang ke profesional, ke psikolog gitu ya, untuk dicek ibaratnya cek tumbuh kembang gitu, bahwa anak saya ini udah sesuai belum. Kalau memang belum, apa yang bisa dilakukan? Jangan sampai kita tunggu nanti, karena tadi efeknya itu adalah ke proses belajar di sekolah. Proses belajar di sekolah hubungannya kemana sih? Karena untuk memahami instruksi ibu guru, memahami bacaan, butuhnya apa? Bahasa. Kalau enggak, dia nggak akan ngerti. Dan akan sulit ya untuk mencapai ya kemampuan seusianya. Betul. Oke. Udah ngobrol banyak nih sama Kak Gloria, udah dikupas tuntas ya Bunda tuh harus kayak gimana sih gitu, treatmentnya apa aja supaya anak-anak ini lebih mudah gitu ya untuk ngejar atau ya meningkatkan perkembangan bahasa dan bicara ya. Betul. Oke, closing statement dari Kak Gloria untuk bunda-bunda. Oke, buat para bunda semua, saya mau bilang bahwa proses bicara anak itu dia itu sebenarnya copying dari orang tua gitu ya. Jadi kalau kita pingin anak kita itu bisa bicara dengan artikulasi baik, dengan proses komunikasi yang baik. Nah, kita sebagai ayah dan bunda harus bisa menjadi modelnya. Kita model bro. Jadi modelnya dulu gitu ya. Dan anak itu akan copy deh pasti. Dia akan mencontoh kita. Kalau kita bicara soal anak memang masih cadel gitu ya, dia bicaranya R-nya nggak jelas gitu. Tapi kita tetap harus bicara dengan kata-kata yang benar sehingga dia nanti akan mengcopy. Itu sih yang menurut aku. Seperti itu ya Bunda catatannya untuk bunda-bunda dari Kak Gloria. Oke, terima kasih Kak Gloria udah sama-sama. bersedia main ngobrol di podcast Halo Bunda. Sampai jumpa di podcast Halo Bunda selanjutnya.